Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Baik, semoga saja anak Ustadz dimanapun berada selalu sehat-sehat saja. Nah, anak Ustadz, hari ini kita akan lanjutkan lagi pelajaran kita. Namun sebelum itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kepintaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hakama. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik anak Ustadz, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, hari ini kita akan masuk pelajaran kita yang kedua, yaitu mencintai Al-Quran. Nah, anak Ustadz, ketika kita membahas tentang Al-Quran, tentunya kita akan membahas tentang semua perkataan Allah. Nah, dalam pelajaran kita kali ini, kita akan membahas tentang surah Al-Fatihah. Nah, sebelumnya, mari kita sama-sama mendengarkan dulu pembacaan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, anak Ustadz silakan mengulang membaca surah Al-Fatihah di rumah dengan baik dan benar. Karena apa anak Ustadz? Sesungguhnya surah Al-Fatihah ini adalah surah yang sangat penting. Ketika kita tidak lancar dan benar membaca surah Al-Fatihah, maka sholat kita menjadi tidak sah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, liman lam yaqra'a bi fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang ketika dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Nah, anak Ustadz, tentu kita harus belajar membaca surah Al-Fatihah dengan benar. Nah, anak Ustadz, di surah Al-Fatihah di ayat yang pertama ada yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa disebutkan di situ dengan Bismillah? Ternyata Allah punya keinginan. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai semua pekerjaan, sesuatu pekerjaan diawali dengan mengucap basmalah. Coba ikutin anak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, anak Ustadz silakan diulang-ulangi. Kapan kita membaca bismillah? Ketika kita ingin membaca Al-Quran, dimulai dengan membaca basmalah. Ketika kita ingin berwudu, kita mulai dengan membaca basmalah. Apapun kegiatannya, kita mengucapkan basmalah. Iya anak Ustadz, ada sebuah kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW.
Nah, suatu ketika ada seorang sahabat yang senantiasa pekerjaannya yaitu berdagang. Pernah satu ketika dagangannya tidak pernah laku, tidak ada yang membelinya. Namun setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghampirinya dan berkata, "Wahai fulan, ada apa denganmu? Apakah yang terjadi gerangan?" Kemudian sahabat tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, hari ini daganganku tidak laku." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah amalan kepada sahabatnya, yaitu dengan cara kamu harus mengawali perbuatan ataupun dengan berdagang tersebut dengan mengawalinya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah mendengar perkataan Rasulullah tadi, pedagang tersebut mengamalkan. Setiap kali ingin berdagang, dia memulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu juga kita anak-anak Ustadz. Setiap kita ingin memulai pelajaran, kita memulainya dengan membaca basmalah. Sekarang kita akan mempelajari tentang isi kandungan surah Al-Fatihah. Anak Ustadz sudah membaca bukunya? Nah, kalau belum, silakan nanti dibaca. Nah, salah satu isi kandungan dari surah Al-Fatihah yang pertama yaitu adalah kita harus membesarkan dan mengagungkan asma Allah. Artinya apa? Sesungguhnya Allah lah yang paling maha besar. Yang kedua, isi kandungan surah Al-Fatihah yaitu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah lah yang senantiasa memberikan kita nikmat, kesehatan, umur, rezeki, dan seluruh yang ada di muka bumi yang kita gunakan sekarang, semuanya Allah yang memberikannya kepada kita. Nah, oleh sebab itu kita harus senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita gunakan sebaik-baiknya semua pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isi kandungan surah Al-Fatihah yang ketiga yaitu kita semua ini merupakan saudara. Oleh sebab itu anak Ustadz, ketika kita bersaudara, kita harus saling sayang menyayangi di antara kita. Tidak boleh kita berkelahi, tidak boleh kita menghina, mengejek teman-teman kita. Oleh sebab itu kita harus sayang menyayangi. Kepada yang muda kita sayang mencintai. Kepada orang tua kita harus saling menghormati. Nah, anak Ustadz, jadilah anak yang soleh dan soleha ketika kita sudah menghargai dan menghormati dan berperilaku sopan santun kepada orang tua. Nah, anak Ustadz, sekarang isi kandungan yang keempat. Isi kandungan yang keempat yang ada dalam surah Al-Fatihah yaitu tidak ada selain kepada Allah kita meminta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah lah kita meminta pertolongan dan hanya kepada Allah lah kita menyembah. Anak Ustadz, tidak ada lagi Tuhan selain Allah. Tuhan kita hanya ada Allah. Dan begitu juga ketika kita menganggap Allah sebagai Tuhan kita, hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Nah, anak Ustadz, begitulah kandungan atau hikmah dari surah Al-Fatihah. Begitu banyak hikmah yang dapat kita ambil dari surah Al-Fatihah ini. Oleh sebab itu, anak Ustadz silakan mengulang-ulang surah Al-Fatihahnya di rumah. Nanti setelah video ini akan Ustadz bagikan tugasnya. Silakan anak Ustadz kerjakan tugasnya di rumah. Nanti silakan kirimkan foto tugasnya kepada Ustadz. Baik, cukup sekian anak Ustadz. Sampai jumpa lagi kita di pekan yang akan datang. Kita akan lanjutkan pelajaran kita yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kemudian saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.